Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Muhammad dengan NIM 180104010314. Dibuatnya video ini guna untuk memenuhi ujian komprehensif dengan dosen penguji Ibu Rizkiyatul Hasanah MSOS. Di sini saya akan menjelaskan ilmu dakwah. Yang pertama ada pengertian ilmu dakwah, unsur-unsur dakwah dan hukum dakwah. Langsung masuk ke pengertian dakwah secara etimologi dan terminologi. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata dasar kata kerja yaitu da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dakwah adalah seruan untuk beriman kepadanya dan pada ajaran yang dibawa para utusannya, membenarkan berita yang mereka sampaikan dan mentaati perintahnya. Syekh Ali Mahfuz mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada kebiasaan baik dan melarang mereka kepada kebiasaan buruk supaya beruntung di dunia dan akhirat. Profesor Dr. Hamka menyatakan bahwa dakwah adalah seruan atau panggilan untuk menganut suatu pendirian yang pada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengajak, menyeru manusia dalam kebaikan serta mengikuti petunjuk yang benar. Dakwah juga mencakup perintah melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah kemungkaran dengan harapan manusia memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Adapun untuk unsur-unsur dakwah yaitu da'i. Da'i sendiri adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok atau lewat organisasi lembaga. Secara umum, da'i juga disebut dengan sebutan mubaligh atau orang yang menyampaikan ajaran Islam. Namun, sebutan ini memiliki konotasi sempit karena masyarakat cenderung mengartikannya sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan saja, seperti penceramah agama atau khatib, orang yang berkhutbah dan sebagainya. Mad'u atau penerima dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik sebagai individu maupun kelompok. Bagi manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Menurut Muhammad Abduh membagi mad'u menjadi 3 golongan, yaitu 1. Golongan cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir secara kritis dan mendalam, cepat menangkap persoalan. Kedua, golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian yang tinggi. Ketiga, golongan yang berbeda dengan golongan di atas. Mereka senang membahas suatu tetapi hanya dalam batas tertentu, tidak sanggup mendalami. Kemudian ada materi atau maddah. Dakwah adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai pada mad'u, atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam kitabullah atau Al-Quran maupun sunnah Rasulnya. Kemudian ada memerlukan metode atau strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi dengan mengetahui metode dakwah. Penyampaian dakwah dapat mengenai sasaran dan dakwah dapat diterima oleh mad'u dengan mudah karena penggunaan metode yang tepat sasaran. Kemudian ada media yang berasal dari bahasa Latin median yang merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti perantara. Media merupakan alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran bisa merujuk pada cara penyajian pesan, apakah langsung tatap muka atau media cetak seperti surat kabar dan majalah,
atau media elektronik. Semua itu dapat dikategorikan sebagai bagian dari saluran media. Dengan demikian, ialah wahana atau alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerimanya. Dalam setiap aktivitas dakwah, pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh dai dengan materi dakwah, wasilah dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek pada mad'u. Sebagaimana yang dituliskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Hadis tentang berdakwah. Sebagaimana yang disampaikan Rasul, barang siapa yang membimbing kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Hukum dakwah. Hukum dakwah adalah tergantung pada situasi dan kondisi serta siapa yang melaksanakannya. Secara umum, hukum dakwah terbagi menjadi beberapa kategori. 1. Fardu ain, wajib bagi setiap individu muslim dalam kapasitasnya masing-masing, terutama dalam lingkup keluarga dan lingkungan terdekat. Kedua, fardu kifayah, wajib bagi sebagian umat muslim, dan jika sudah ada yang melaksanakannya, kewajiban itu gugur dari yang lain. Ini berlaku bagi ulama, dai, atau mereka yang memiliki ilmu dan kemampuan berdakwah. Untuk implementasi dakwah pribadi, seperti menyebar konten Islami di media sosial, mengajak teman untuk sholat dan menjaga akhlak, mengikuti kajian dan menyebarkan ilmu, memberi contoh akhlak yang baik, aktif dalam komunitas dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.